Halo, kembali lagi dengan kita di HKM Romansa. Hari ini kita akan membahas tentang topik menarik, yaitu tentang bagaimana caranya untuk melihat perempuan itu punya interest atau ketertarikan kepada kita atau tidak. Oke, sebenarnya gampang aja. Kalau misalkan kita lagi kenalan sama cewek, sebenarnya kita udah bikin videonya ya sama cewek kita udah bikin video tentang kalau misalkan kita PDKT terus kenalan sama cewek, responnya gimana. Itu lebih natural kan, bisa cek videonya di link deskripsi atau di card di atas ya. Tapi kita akan jelaskan secara sederhana. Jadi kalau misalkan kita mau ngedeketin cewek gitu, kenalan, kita bisa lihat dari tatapan matanya dia, dari bahasa tubuhnya dia. Itu sebenarnya kelihatan banget. Kalau misalkan cewek itu tertarik sama kita, dia biasanya akan menatap mata kita. Terus dia tuh kalau misalkan kita datang ya dia akan gini, tapi kalau dia biasa aja gini ya berarti itu tanda kalau cewek itu nggak tertarik. Nah itu kalau pas kenalan. Nah pas kenalan juga kita bisa lihat gitu. Kalau misalkan kita kenalan nih, terus kita ngobrol, dia jawabnya singkat-singkat, terus dia juga nggak basa-basi, nggak terlalu banyak basa-basi, itu udah tanda kalau dia nggak tertarik tuh. Oke. Kalau yang tanda yang lain ya itu tadi, dia mungkin sibuk main HP, atau dia nggak ngeliatin kita, malah dia ngeliat ke arah mana gitu, atau dia itu malah sibuk sendiri. Biasanya itu tanda kalau cewek itu nggak tertarik sama kita. Oh iya. Nah kalau cewek nggak tertarik sama kita, nggak usah ngejar dia bro, nggak usah terlalu bikin topik baru untuk biar dia tertarik. Cewek kalau udah nggak tertarik sama kita, lebih baik move on, skip, dan cari cewek yang lain. Karena waktu kita itu berharga. Ngapain kita harus ngejar-ngejar, ngapain kita harus ngefollow up cewek yang nggak tertarik sama kita? Itu buang-buang waktu dan merendahkan diri kita sendiri. Oke. Nah, jadi sebenarnya ada yang unik dari tadi yang dia sampaikan Prof itu adalah kalau kita bicara sama perempuan itu dia itu nggak ngelihat mata kita atau ngelihat bawah. Nah, biasanya culture karena kita di Jawa ya, itu biasanya eh, mereka itu punya kecenderungan malu-malu nih. Jadi ketika mereka berbicara itu lebih baik ya itu dari menurunkan pandangan untuk menghormati. Ini kira-kira masuk juga enggak sih dalam konteks relationship itu? Ya itu tuh ya dia kayak gitu karena lo jelek aja, sesimpel itu. Karena faktanya pas kita coba kenalan sama cewek, ya aku natap mata dia, dia juga stay tetap di situ. Ya benar-benar. Jadi itu itu tuh kayak alasan klasik yang sering dipakai orang-orang. Karena gini, kalau lo ganteng, cewek tuh pasti akan ngeliatin lo, semalu-malunya apa itu pasti bakal ngeliatin. Kita kan juga tahu orang ini malu atau dia itu memang nggak mau natap mata kita. Nah gitu. Jadi kalau malu ya nggak masalah, kalau memang dia tipenya orang yang malu ya. Tapi kalau dia menghindar gini karena dia nggak tertarik, kan beda, itu beda banget. Semua orang itu bisa ngerasain itu. Ya. Tapi kalau misalnya kita udah mengidentifikasi, nah kadang-kadang inilah yang penyakitnya para cowok-cowok itu, kadang dia ketika mencintai seseorang dia over confident, dia kayak terlalu percaya diri, ini ya memang dia orang yang itu, dia pemalu nih. Nah, gimana caranya mungkin untuk menetralisir lah biar kita itu jadi penilainya objektif ya. Kalau misalnya kan sebenarnya kalau kita yang orang luar, ketika ya itu tadi, kalau kalian punya problem tentang ini terus konsultasi sama kami bisa kasih tahu. Tapi kan orang yang belum konsultasi ke kita, orang-orang yang belum datang ke HQMA itu kan, belum masuk komunitas kita, itu biasanya dia nggak tahu tuh, nggak ngobrol sama orang lain untuk menilai apakah cewek yang aku suka itu apakah tertarik atau enggak gitu. Nah, kira-kira ada nggak caranya? Ada, itu masuk ke tahap yang berikutnya. Jadi kan kalau kena perkenalan kita udah diterima, itu kan kita mungkin akan chat ya. Nah itu di chat itu kita bisa lihat apakah dia balasnya cepat atau tidak. Itu yang pertama, balasnya singkat-singkat atau enggak, dia responsif atau enggak. Nah responsif ini artinya pembicaraannya sudah dua arah. Jadi aku nanya, dia juga nanya balik. Tapi kalau kita nanya terus, dia nggak mau nanya balik, nah itu tanda kalau ya dia nggak tertarik. Ya dia cuman bales itu karena basa-basi atau menganggap kamu sebagai teman. Itu yang kedua. Nah yang ketiga ini yang paling
yang paling apa ya, berasa lah itu kita ngajak dia jalan. Kalau kita udah bisa ngajak cewek itu jalan dan dia mau ketika kita ajak jalan, nah itu adalah salah satu tanda kalau dia tertarik sama kita. Dan tertarik ini bukan berarti dia akan langsung jatuh cinta, bukan. Tapi tertarik ini adalah salah satu bibit agar cewek itu bisa jatuh cinta sama kita. Nah kalau cewek udah tertarik, kita harus bikin dia nyaman. Kalau udah nyaman, bikin dia punya chemistry sama kita, biar jatuh cintanya lebih cepat gitu. Nah, tapi kalau misalnya gini, karena situasinya itu sering kali cewek-cewek yang mungkin apa namanya terlalu open gitu ya. Jadi dia kayak ya udah ketika ada orang yang ngajak dia jalan, ah ini makan gratis nih, ah jalan-jalan gratis nih gitu. Nah, itu bagaimana caranya untuk inilah menilai apakah dia ini ya memang friendly, cewek-cewek friendly yang memang mencari eh, manfaat ya dari cowok-cowok badut seperti itu gitu, apa ya memang dia tertarik gitu. Ya gampang. Nah, Jadi ketika kita ajak dia jalan, jadi ketika kita mau ngetes nih cewek ini tertarik sama kita atau tidak, itu ya ini kita bongkar sedikit lah ya. Itu kita ngajak dia ya minimal 3 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama itu pertemuan untuk ya kita ngetes aja dulu ini orang ya. gimana sifatnya. Nah yang kedua, kita pertemuan yang kedua atau ngedate yang kedua, kita bisa mulai bongkar-bongkar dia. Bongkar-bongkar dia, Bongkar apa ini? bongkar-bongkar dia maksudnya ya kita tahu karakternya dia seperti Oh apa iya iya gitu. iya. Nah Iya. dan yang ketiga ini kita membuat keputusan ini cewek mau di follow up atau tidak. Nah yang date yang pertama ini kita bisa lihat, kita ketika date yang pertama itu sebenarnya kita sudah bikin bukunya, dan di buku itu tuh udah dijelasin semua. Ketika kita ngedate pertama sama cewek, apa yang harus kita tanyakan, topiknya seperti apa, kita udah bikin sebenarnya. Ya berarti buku ini sangat membantu Ya. sekali lah bagi orang-orang Jadi yang mungkin nggak kayak tahu ya. di situ tuh udah dijelasin, nanti kalau kamu ngedate pertama kamu harus nanya ini, gunanya buat apa, gunanya biar kamu itu tahu karakter cewek ini seperti apa Ya, ya, secara tidak langsung. Nah nanti pas pertemuan yang kedua kita ada pertanyaan lagi atau topik-topik pembicaraan lagi yang akan mengkurasi cewek ini masuk ke kategori yang tertarik atau tidak, itu sebenarnya ada. Ya, ya. Nah ini salah satu, kita bocorin aja, salah satu tipsnya adalah date yang pertama itu kita bisa minta cewek kita untuk istilahnya dia ngikutin kemauan kita. Maksudnya contohnya gini, kita nyuruh dia untuk pakai baju warna merah atau warna biru atau warna-warna tertentu. Biar apa? Biar lebih kapelan gitu. Meskipun dia belum pacar kita, tapi kita nge-treat dia sebagai seorang Oh pacar. iya iya benar. Gitu. Itu tujuannya biar apa? Tujuannya biar kita tuh lebih pede gitu. Jadi semenjak awal tuh dia akan tahu bahwa karakter kita ini penuh percaya diri dan kita ini tegas gitu, berani untuk ngatur-ngatur cewek. Karena banyak banget cowok-cowok di luar sana tuh yang nggak berani ngatur-ngatur cewek gitu. Kita tuh harus jadi pria yang dominan tanpa merendahkan cewek. Nah itu masalahnya adalah ketakutan laki-laki yang ini ngatur-ngatur itu, karena ya tadi bayangan dia semua orang, semua cewek bilang aku nggak suka ya diatur gitu tuh. Ya itu tanda, itu adalah salah satu tes dari cewek sebenarnya. Hmm. Kalau kamu inferior, kamu akan diinjak-injak. Jadi gini konsepnya, kata kuncinya adalah ketika cewek yang pegang kendali sebuah hubungan, maka cowok akan diinjak-injak. Itu udah kunci. HKMA kuncinya di situ. Kalau kamu pengen menjalin sebuah relationship, kamu tuh sebagai seorang laki-laki harus menjadi orang yang superior lah. Jangan mau diatur-atur orang, karena ketika cewek yang mengendalikan sebuah hubungan itu bakal runyam lah. Istilahnya tuh ya lo bakal dimanfaatin, lo bakal jadi badut lah istilahnya gitu. Kalau lo aja nggak berani ngatur cewek, ya berarti cewek yang akan injak-injak lo. Sesimpel itu. Nah kalau misalnya ketika kita tadi kan salah satu upaya untuk mengetahui apakah cewek ini tertarik sama kita atau enggak itu dinilai dari chatnya yang nanya balik atau sebagainya. Responsif lah. Nah responsif gitu. Kalau misalnya dia bilang wah sih kerja nih. Nah gitu. itu gini. Kalau cewek kita ajak jalan, dia itu nolak, entah dia bilang aku sibuk kerja, aku lagi ada kegiatan, kegiatan OSIS, ada BEM dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tanda kalau dia nggak tertarik. Kalau cewek tertarik, dia akan bilang gini, misalnya dia benar-benar sibuk nih, dia akan bilang gimana kalau kita ganti hari aja. Atau lo sebagai cowok juga bisa bilang, terus kamu bisanya hari apa? Kalau cewek nggak jawab,
ya itu tanda kalau dia nggak tertarik, sesimpel itu bro. Ya. Tapi ya itu tadi, mungkin cewek kan beda-beda nih. Kalau misalnya cewek-cewek yang mungkin ya kita nggak bicara agama ya, tapi ada orang yang kecenderungan keagamaan yang terlalu seperti itu, Nah. akhirnya dia takut ibaratnya Konservatif lah. ya, orang konservatif tuh kan takut berdosa, takut apa. Nah itu kira-kira menyikapi seperti apa? Apakah kita memutuskan untuk ya sudah, kalau misalnya kita suka ya langsung pakai cara dia dengan cara melamar, atau ya udah kalau kita ya gitu, itu memang tandanya. Bahkan orang konservatif sebenarnya juga melakukan hal ini sebenarnya, kalau dia tertarik dia pasti responsif juga gitu. Ya, Atau seperti gini. apa? Jadi pertama sebenarnya gini, semua cewek itu pasti mau diajak pacaran tuh pasti mau. Ya buktinya udah ada lah ya. Yeah. Buktinya kita tahu sendiri lah, nggak usah kita tanyakan. Tapi gini, kalau kamu tuh udah berniat untuk pacaran, kamu tuh harus tahu konsekuensinya. Ini konsep penting awal yang harus semua orang tuh paham. Yeah. Kalau kita mau pacaran, ya kita harus nyari cewek yang mau pacaran sama kita. Yeah. Kalau kamu tahu nih, lihat nih, entah konservatif, entah liberal apa segala macam, kalau cewek ini nggak mau diajak ketemuan, nggak mau diajak jalan, nggak mau diajak pacaran, ya ngapain kamu ajak pacaran kan? Yeah, Kita itu ngajak seseorang yang mau sama kita. Yeah. Jadi jangan ini ya, ini konsep juga, ini penting banget. Jangan ngedeketin cewek-cewek yang mungkin konservatif, yang mungkin cuek, yang mungkin jutek sama kalian, karena itu buang-buang waktu dan merendahkan diri sendiri. Lebih baik cari cewek lain, karena di luar sana tuh masih banyak cewek-cewek yang istilahnya mau sama kita, tapi kita malah fokus sama cewek yang jelas-jelas nggak mau sama kita. Nah ini kan sebenarnya adalah miskonsepsi banget ya. Nah makanya itu, kalau di situ tuh mungkin nanti ada perbincangan yang mungkin saya kira akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya, tentang kira-kira memilih cewek yang kita cinta atau cewek yang mencintai kita. Nah itu mungkin yang akan kita bahas ya. Tapi memang konsep sekarang itu memang fokusnya melihat atau menelisik bagaimana caranya untuk mengetahui perempuan itu punya ketertarikan balik kepada kita. Nah misalnya nih, dia sebenarnya punya ketertarikan balik, dia udah pakai omongan nih, misalnya dia udah ngomong, aku tuh kayaknya udah mulai trust deh sama kamu, aku mau nyoba jalanin sama kamu. Tetapi dari tindakan dia itu kayak nggak menunjukkan dia itu ya punya ini interest balik gitu loh. Nah itu ini juga gimana menyikapinya? Karena harus dulu disikapi pernah dengan bagus. iya, dulu pernah situasi kayak gitu, kayak aku deketin orang, pas aku deketin orang ya udah dia bilang oke, aku mau kamu deketin, gitu gitulah kan. Nah tapi ya itu tadi, tidak ada perbedaan antara aku sebelum deketin sama udah official lah gitu. Sehingga ya aku ngerasa kayak wah, apa bedanya ya, kayak ya ini gitu loh. Makanya untuk nyikapi itu gimana? Jadi gini, kalau kita ngelihat cewek, yang kita lihat dari cewek itu bukan apa ya, istilahnya bukan chatnya dia, maksudnya kalau dalam relationship ya, tapi yang kita lihat, yang fokus kita itu adalah tindakan dia. Yang kita lihat itu fokusnya adalah tindakannya dia gitu. Kayak misalkan gini, ada kita misalkan jalan nih, ada orang komentarin, kok kamu mau sih jalan sama dia? Nah gitu-gitu. Tapi kan ceweknya mau kan? Ya udah, ngapain kita ngedengerin teman-temannya dia yang selalu ngeceng-cengin kita? Toh dia mau kan sama kita, diajak kemana-mana mau. Asalkan cewek itu masih tetap apa ya, dia respect sama kita dan lain sebagainya, itu lebih kita lebih nilainya di situ. Bukan dari omongannya dia, bukan dari ini, tapi lebih ke tindakannya dia. Mungkin ada nih cewek yang omongannya tuh mungkin agak keras, agak kasar, tapi tindakannya dia tuh selalu apa ya, istilahnya sayang sama kita. Karena kan bahasa cinta setiap cewek juga beda-beda juga gitu. Bahasa cinta orang kan beda-beda, dan cara dia mengekspresikan cinta itu kan juga beda-beda. Ada yang mungkin kayak omongannya halus gini-gini, tapi dia nggak pernah kasih kita kado, nggak pernah kasih kita apresiasi pas kita mungkin mencapai sebuah pencapaian tertentu. Itu kan cewek toksik yang gitu-gitu. Oke, tapi kalau misalnya dibalik nih Prof, jadi kalau misalnya ya ada cewek yang dia ya itu tadi dia secara tindakan dia benar-benar kayak menunjukkan rasa yang pas, tapi pas ketika ditanya kamu suka nggak sih sama aku, dia bilang enggak nih.
ya itu dia ngerasa ya aku nggak mau pacaran samamu, aku memang nggak suka samamu gitu. Nah tetapi tindakan dia selama ini membuat kita salah sangka dia suka sama kita. Nah kira-kira itu layak diperjuangkan karena memang dia itu, tetapi ya dia udah ngaku dia nggak suka sama kita, atau ya lebih baik ya cari yang lain aja gitu karena Ya memang kalau dia udah bilang kayak gitu, ngapain kita perjuangin kan? ya Kita nih kan ini, kita nih hanya memperjuangkan cewek yang jelas. Kalau cewek-cewek yang kayak gitu kan nggak jelas, kadang-kadang mulutnya bilang ini, tindakannya bilang ini, tindakannya bilang ini, mulutnya bilang ini. Hidup kita tuh terlalu singkat untuk ngurusin cewek-cewek yang toksik seperti itu, ngurusin cewek-cewek yang nggak jelas seperti itu. Karena di luar sana masih banyak cewek-cewek yang jelas-jelas suka dan cinta sama kita, baik secara ucapan, secara tindakan, dan hal-hal yang lain. Lebih baik kita istilahnya engage atau follow up cewek-cewek yang seperti itu. Terus kalau misalnya nih terakhir nih ya, terakhir untuk bagaimana caranya agar berhenti mengejar seseorang yang udah jelas-jelas tidak interest sama kita, karena itu kan jatuhnya cinta ini kan. Karena kadang-kadang ya itu tadi bentuk apa namanya egoisme dari laki-laki ini kan merasa bahwa ini harga diri nih, jadi aku cinta sama dia, aku harus perjuangkan sampai mati gitu loh. Padahal dia udah jelas-jelas dengan segala ucapan tindakan menghinakan laki-laki itu gitu loh. Ya sebenarnya gampang. Salah satu cara yang paling cepat untuk istilahnya move on lah ya, katakanlah seperti itu, ya gampang. Banyak orang itu nggak move on karena dia nggak bergerak. Nggak bergerak ini dalam artian pertama, bergerak secara mindsetnya, secara mentalnya. Kalau contoh ya, kalau misalkan kita suka sama, katakanlah si siapa namanya Avi lah, katakanlah kita suka sama si Avi gitu. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah ya kita berhenti untuk mengkonsumsi sesuatu hal tentang Avi, entah dari statusnya dia, entah dari pembicaraan topik-topik tentang Avi dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang paling enak adalah kita mempersibuk diri kita atau fokus sama diri kita sendiri. Nah, fokus di sini bisa berbagai macam hal, nyari skill, nyari keterampilan, fokus nyari prestasi, fokus untuk developing diri kita, ngelakuin hobi, ngejar karir dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, memperluas pergaulan. Circle-nya ini harus diperluas gitu. Baik circle sesama cowok untuk relasi mungkin kayak main futsal, main basket atau main motor dan lain sebagainya, sama circle-nya cewek. Nah, kita itu susah move on ya karena kita fokusnya kerja terus. Jadi kalau kita mau move on, kita coba cari cewek yang lain. Nah itu cara yang paling efektif. Lah banyak orang yang pengen move on tapi dia nggak mau nyari lagi. Nyari di sini bisa nyari banyak pergaulan dan lain sebagainya. Nggak usah jauh-jauh lah, coba move on dari mental sama pikiran dulu lah. Kalau mental sama pikirannya aja masih mengkonsumsi tentang Avi ya kan bahaya. Ya. Cara paling efektif adalah kita nyari cewek lain. Nyari cewek lain ini bukan berarti misalkan satu hari ini putus langsung nyari, enggak juga, nanti kan takutnya pelampiasan. Tapi kita tuh nyari dalam artian ya kita memperluas circle kita, mungkin gabung ke organisasi A, B, C, dimana di situ banyak cewek nih. Akhirnya kita tahu bahwa ternyata di luar sana itu banyak cewek-cewek yang lebih cantik, lebih seksi, lebih bohai, lebih baik daripada si Avi. Nah kebanyakan orang yang nggak bisa move on karena dia terlalu fokus sama satu cewek dan dia nggak punya circle lain. Dia nggak tahu kalau di luar sana tuh masih banyak cewek yang cantik gitu. Nah ini kan berarti dia apa ya, istilahnya terlalu fokus sama satu titik gitu. Padahal di sana tuh masih banyak lubang-lubang yang lain. Oke lah Prof, makasih ya untuk ilmunya hari ini. Setidaknya kita udah punya gambaran nih bagaimana caranya untuk melihat perempuan tertarik atau suka sama kita atau tidak. Nah memang ini agak sedikit sulit, tetapi memang kami membantu kalian. Kalau kalian masih kesulitan untuk mengidentifikasi, kalian boleh membeli buku kita atau masuk komunitas kita. Nanti di situ kita akan ngobrol-ngobrol tentang banyak hal ya, tentang banyak hal, terus sampai kalian dapat pacar idaman kalian. Oke, itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, bye-bye. Kamu lihat ladang itu? Saya suka nyolong ubinya. Itu punya orang, bukan punya saya.